Salam saudara, senang kita bisa bertemu kembali di ABAM. Ini episode 838. Mari Pak Pendeta Dr. Yehuda membacakannya. Ya, baik Pak. Yang pertama dari pertanyaan dari seorang pria. Saya ingin bertanya, saya adalah seorang Kristen Protestan. Sering saat ibadah di gereja, saat berdoa, orang cenderung berdoa kepada Yesus, bukan kepada Bapa di sorga. Sejauh pemahaman saya, Yesus sendiri berdoa kepada Bapa di sorga, dan saat naik ke sorga, dia berpesan untuk berdoa kepada Bapa di dalam namanya. Mana yang betul? Jangan sampai masuk neraka sekeluarga saya karena salah dalam berdoa selama ini. Sebab saya mengajarkan anak-anak saya untuk berdoa kepada Bapa di sorga dalam nama Yesus. Saya percaya Yesus sebagai anak Allah. Apakah selain Yesus, Allah juga memiliki anak-anak yang lain? Seperti dalam kitab Kejadian, anak-anak Allah turun dan memperistrikan anak-anak manusia. Oke. Yang dimaksud berdoa dalam nama Yesus bukan sekedar dalam nama Yesus saya berdoa, tetapi pengertian bahwa kita tidak bisa menjangkau Allah Bapa tanpa Yesus. Yesus itulah pengantara kita dengan Bapa dan saat ini menjadi juru syafaat di samping Allah. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa juga menjadi syafaat kita. Orang tidak akan bisa menjumpai Bapa, berdoa kepada Bapa tanpa Yesus. Jadi kalau orang berdoa kepada Tuhan Yesus boleh-boleh saja, karena Alkitab berkata, aku mintakan kepada Bapa. Tetapi Alkitab mengajarkan kita berdoa kepada Bapa, Bapa kami yang di surga. Kalau saya ditanya, Peres doa kepada siapa? Kepada Bapa di surga saya berdialog, juga kepada Tuhan Yesus saya berdialog. Doa itu dialog. Tetapi yang saya tahu, segala kuasa itu milik Bapa, yang diberikan kepada Yesus nanti atau dalam pemerintahan. Jadi kalau saudara membaca Alkitab, memang doa ditujukan kepada Allah Bapa, bukan kepada Yesus. Tapi tidak salah kalau kita berdialog dengan Tuhan Yesus dan meminta sesuatu. Jadi kalau orang berdoa kepada Tuhan Yesus, ya tidak berarti pasti masuk neraka, tidak. Tapi kalau menurut saya mesti propernya kepada Elohim Yahweh, Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, atau kalau tidak diucapkan dalam nama Yesus, dalam pemahaman kita mencapai Bapa itu karena Yesus. Cukup jelas ya? Ya. Ada mau ditambahkan? Pertanyaan mengenai anak-anak yang di dalam anak-anak Allah dalam Kejadian. Anak-anak Allah itu mestinya kita dapat temukan juga di Ayub pasal 1 ayat 6, disebut Beni Elohim. Jadi memang ini misteri kerajaan surga. Apakah Allah punya anak-anak? Ya bisa jadi makhluk-makhluk surgawi ya. Angelic being itu anak-anak Allah. Tapi kalau Yesus itu anak Allah yang diperanakan melalui Maria, menjadi manusia sama seperti kita dan menebus dosa kita. Dia anak tunggal. Tunggal bukan berarti satu saja. Tunggal bukan hanya berarti satu, tunggal bisa berarti khusus, istimewa, unik, dan Yesus memang unik. Terus jelas ya? Jelas Pak. Oke, yuk teruskan. Selanjutnya dari seorang pria berusia 19 tahun, seorang mahasiswa tinggal di Kupang. Pak, bagaimana cara berhenti dari merokok dan minum minuman keras? Mohon bantu doanya Pak. Terima kasih. Oke. Yang pertama kamu harus menyadari bahwa minuman keras, merokok, dan lain-lain membawa kamu ke kematian. Tidak ada faedahnya sama sekali. Terutama minuman keras. Pasti mati kamu. Karena kamu dengan minum minuman keras, merokok, engkau merusak tubuhmu. Pasti kamu akan sakit, mati, dan menderita. Coba itu yang dipikirkan dulu. Yang kedua, kamu tidak memuliakan Allah. Allah tidak berkenan. Lakukan dengan damai. Nggak bisa bukan? Tidak mungkin Anda bisa melakukan dengan damai. Sementara kamu minum minuman keras, kamu tidak mungkin bisa menikmati damai. Karena Allah tidak hadir dalam hidupmu. Yang ketiga, dengan minum minuman keras kamu makin terikat, terbelenggu. Dan kamu tidak bisa terikat dengan Tuhan. Dan itu pasti membuat kamu masuk neraka. Dengan keterikatan alkohol, kamu tidak bisa bertumbuh dewasa. Berikutnya, kamu harus berjuang melepaskan. Ini tergantung tekad, seberapa niat dan nekatmu melepaskan dosa. Kalau tekadmu lemah, tidak bisa.
Kalau tekadmu kuat baru bisa. Tekati itu. Berikutnya, cobalah kamu ikut doa pagi jam 5 bersama saya waktu Indonesia Barat, jam 6 waktu Kupang. Dengarkan khotbah-khotbah saya akan memberikan kemampuan kamu untuk sanggup keluar dari apa ini, rokok? Bukan, Pak. Oh, bukan ya. Dari Seorang mahasiswa. Iya, mahasiswa tadi minuman keras ya. Oh ya, merokok dan minuman keras. Iya, kau bisa nak. Jangan bergaul lagi dengan mereka yang minum minuman keras dan merokok. Ya. Say hello, tapi jangan kumpul-kumpul. Pusatkan hatimu untuk firman, berdoa bersama kami pagi hari jam 5 waktu Indonesia Barat, jam 6 waktu Kupang. Punya jam doa pribadi, ke gereja, miliki persekutuan dengan orang-orang yang takut Tuhan. Oke, saya kira cukup jelas. Cukup jelas. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita berusia 33 tahun, menikah, tinggal di Surabaya. Shalom Pak Pendeta Erastus, saya ingin menanyakan apakah bekerja di perusahaan rokok adalah dosa? Saya sudah 7 tahun bekerja di perusahaan rokok dan akhir-akhir ini saya ragu apakah ini pekerjaan halal atau haram. Karena saya sering dengar khotbah bahwa merokok itu dosa, sama buruknya seperti minuman keras bahkan narkoba. Mohon dijawab ya Pak, agar saya bisa mengambil langkah. Tuhan memberkati. Kalau rokok sama buruknya dengan minuman keras dan narkoba nanti dulu. Ya. Masalahnya berapa batang rokok yang dihisap. Ya. Minuman keras juga berapa banyak yang diminum dan berapa persen kandungan alkoholnya. Sometimes kita juga minum anggur bukan, white wine atau red wine. Yang 10, 11, sampai 15 paling banyak. Tapi kalau 40 ya mabok ya saudara, 40% kandungannya. Kalau merokok satu hari 5 bungkus, 10 bungkus ya mati lebih cepat daripada minuman keras yang dia minum hanya 1 sloki sebulan sekali. Iya. Tapi kalau minuman keras sampai mabok tiap hari ya mati juga. Narkoba, nah itu beda lagi. Iya. Narkoba jelas 100% racun, membunuh. Ya. Oke, jadi kamu harus bedakan antara rokok dan minuman keras dan narkoba. Nggak boleh kamu anggap sama, salah kalau anggap sama. Lalu kalau kamu bekerja di pabrik rokok, kamu hanya jual jasa di situ. Ya. Sebenarnya kamu tidak bersalah karena kamu hanya jual jasa. Tetapi kalau kamu tidak sejahtera, kamu pikirkan untuk pindah pekerjaan. Ya, saya tidak katakan mutlak salah. Saya tidak bisa mengatakan mutlak benar. Lihat situasi dan kondisinya. Sikap hatimu dan kamu bisa di tengah-tengah perusahaan ini menjadi berkat. Jadi jangan memandang rokok itu begitu jahatnya disamakan dengan narkoba. Tidak sama, ya. Jadi kalau memang rokok membunuh, itu karena memang jumlahnya besar. Ya. 1 hari 1 batang atau 2 hari 1 batang ya bisa juga lebih lama daripada 1 hari 10 batang, kan beda. Jadi sementara waktu bekerjalah di perusahaan rokok dalam damai sejahtera karena kamu menjual jasa. Seperti di masyarakat, kalau saudara misalnya mengurus pajak, ini pajak perusahaan rokok, apa Anda menolak? Ya. Anda jual jasa saja. Tapi kalau tidak sejahtera, pikirkan cari pekerjaan tempat lain. Oke? Oke, saya kira cukup. Tuhan berkati, tapi orang seperti kamu baik. Ya. Kamu tidak akan masuk neraka. Ya, oke. Teruskan. Pertanyaan dari seorang wanita berusia 34 tahun, menikah, tinggal di Tangerang. Shalom Pak Erastus, saya seorang ibu berusia 34 tahun. Setiap hari saya mendengar Abam, doa pagi dan doa malam. Ini pesan saya ketiga dan saya bersyukur lewat Abam, Pak Eras, saya banyak belajar dan berubah. Bulan lalu saya mendapati suami saya masih suka membalas WhatsApp mantan selingkuhannya yang berusia 25 tahun. Memang dari chatting yang saya baca, suami sudah banyak berubah dan tidak mau meladeni dan bertemu mantan selingkuhannya itu. Tapi hati saya sedih sekali karena bulan lalu suami masih berbuat baik dengan memberikan akses akun nonton kami ke wanita itu. Kalau saya baca dari chatting mereka, wanita itu mau nonton untuk hiburan bersama 3 anak wanita itu, yang merupakan hasil selingkuhan dari suami orang lain juga. Jadi suami kasih saja akses nonton itu ke dia. Dan pas saya tanyakan, suami tidak mengaku memberikan akses tersebut ke wanita itu. Setelah itu, suami mengganti password HP-nya dan saya sama sekali tidak bisa buka. Hati saya sedih.
Kenapa suami saya harus berbohong dan kembali mengunci akses handphonenya dari saya istrinya? Padahal suami saya sudah banyak berubah dan bilang sudah tidak mau berhubungan lagi dengan selingkuhannya itu dan tidak mau jatuh lagi dalam dosa zina. Dan saya sudah bilang saya sudah tahu semua video seks mereka. Dan saya mengampuni dan tetap menerima suami saya tidak akan menceraikan dia. Oke, sebentar dulu. Kamu jangan bereaksi lagi. Kamu tidak bisa buka AP-nya dan memang kamu tidak boleh main buka AP orang. Itu private. Ya kamu jangan seperti investigasi itu, intelijen itu ya. Seperti intelijen gitu. Detektif. Nggak usah. Kembalikan, serahkan pada Tuhan. Tuhan itu hidup. Tuhan pasti bertindak. Jangan kamu kutak-kutik jadi seperti detektif itu. Serahkan ke Tuhan, andalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan kamu sendiri. Ya, oke, teruskan. Yang ingin saya tanyakan, suami saya sekarang ambil teologi S2 dan terlibat banyak pelayanan. Apalagi sekarang terlibat pelayanan. Kalau masih berbuat dosa, wow, Tuhan hajar dia loh, mengerikan. Terus, apakah boleh seorang pria pelayan Tuhan mengunci password HP-nya dan istrinya tidak boleh tahu? Ya. Ya kalau tuh seorang mengunci password karena dia punya urusan dengan pasien misalnya yang di konseling ya enggak salah. Tapi kalau dia kunci supaya tindakan perselingkuhannya tidak diketahui ya jelas itu salah. Terus kalau tidak apa-apa harusnya HP tidak perlu dikunci. Ya, kalau konteksnya suamimu ya pasti karena dia tidak ingin apa yang dia lakukan ketahuan. Terus jujur saya sekarang cukup skeptis dengan teologi, pembahasan Alkitab yang mendetail, karena suami saya suka belajar teologi tapi jatuh dalam beberapa kali perselingkuhan dengan orang berbeda. Suka nonton porno dan lihat akun sosmed wanita seksi dan dulu kasar verbal kepada saya. Ya, makanya ini juga sering saya khotbahkan. Pengetahuan teologi tidak membuat manusia otomatis jadi baik. Terus, lihat aja orang yang suka membuli orang itu dokter-dokter. Tapi perilakunya bisa lebih buruk dari orang yang bukan dokter teologi. Jadi jangan menyalahkan teologi sebenarnya, tapi menyalahkan orangnya. Hanya memang pengetahuan tentang Tuhan atau teologi tidak menjamin orang itu baik. Itu aja. Kita ini dosen-dosen teologi ini. Makanya baru-baru tadi saya bicara bahwa yang penting itu menjadi juru bicara Tuhan. Ya, pinter ngomong tidak jadi juru bicara Tuhan, tidak mengubah orang. Oke, terus. Sekarang pelayanan dan ambil teologi, juga tidak pernah berdoa sendiri di rumah. Tidak pernah membaca Alkitab. Buset. Paling doa saya. Paling doa sama saya dan anak-anak juga cepat. Bisa gandengan sambil tiduran. Duh. Iya, tidur. Doanya sambil tiduran mungkin gitu. Kalau lagi doa sama teman-teman gereja lama, bisa menyembah dan luar biasa semangat. Ya, ini suamimu memang nggak lurus hatinya ya, bengkok. Iya. Bengkok-kok, suami itu bengkok-kok. Tapi diam aja kamu. Ingat, jangan melawan. Biar Tuhan yang bertindak. Ya, bagi teolog-teolog yang ikut ABAM ini, kalian yang teolog tapi tidak hidup takut akan Allah, tunggu saja. Kamu pasti dihajar Tuhan nanti. Kalau masih dihajar di bumi, berarti kau masih punya kesempatan bertobat. Kalau sampai tidak dihajar lalu semua jalan baik-baik, begitu mati masuk api kekal. Biar teolog, biar pendeta. Oke, teruskan. Jadi saya tidak mau banyak belajar teologi karena saya lihat dengan mata kepala sendiri. Suami saya yang pintar khotbah, berdebat, berdoa, tapi bisa tetap melakukan perzinahan dan tidak ada doa pribadi. Jadi kalau saya cukup baca Alkitab setiap hari. Ya, gini. Ya. Belajar teologi itu tidak salah. Jadi jangan salahkan teologianya, manusianya. Tetapi saya tahu bahwa belajar teologi itu harus disertai perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan dengan Tuhan setiap hari lewat doa pribadi. Nah, suamimu tidak pernah berdoa ya, itu ya enggak bisa. Terus? Jadi kalau saya cukup baca Alkitab setiap hari, hidup benar kudus, taat firman saja, berusaha menyenangkan hati Tuhan setiap hari saja. Makanya saya tidak mau nonton seminar Pak Eras tentang logos dan lain-lain. Ya ini nggak boleh. Justru kamu mesti dengerin logos. Jangan seperti orang yang tidak mendengarkan logos dengan baik, lalu berkata sesat. Kalau orang belajar logos dengan baik, dia akan tahu
ini kebenaran. Atau kalau dia punya nurani yang baik, punya Roh Kudus, dia akan bisa membedakan ini pengajaran dari Tuhan atau tidak. Semua dasarnya Alkitab. Tidak ada dasar ini pandangan tokoh A, tokoh B seperti para teolog pada umumnya. Semua based on Bible, betul nggak? Betul. Based on the Bible, di dasarnya Alkitab. Kamu ikuti logos dari episode 1, seri 1. Nanti kamu akan tahu teologi itu luar biasa. Teologi yang diurapi, dipimpin Roh Kudus. Jangan tidak ikuti pelajaran logos. Wah, kamu nanti nggak ngerti kebenaran, ya. Oke. Iya. Udah. Sudah, Pak. Cukup. Udah, saya kira cukup. Iya. Ini pelajaran buat yang lain, ya. Jangan sekolah teologi ya, tapi kelakuannya munafik seperti ini. Tidak mengubah orang. Ya, oke, teruskan. Dari seorang pria berusia 36 tahun, menikah tinggal di Cikarang. Ya. Shalom, ini berkaitan dengan indigo, Pak. Ceritanya saudara saya punya teman indigo dan menerawang istri saya dari foto bahwasanya istri saya telah diguna-guna orang lain yang katanya mungkin saja itu laki-laki atau mantannya, sehingga istri saya bisa dipercaya dengan meminta uang dan katanya tanpa sadar istri saya nurut aja. Apakah itu benar menurut Bapak? Ya, apakah sudah terjadi hal itu? Iya. Jadi diminta uangnya nih loh. Iya, Ya, apakah sudah terjadi? Ya. Iya. Gini, jangan percaya. Itu saja. Jangan percaya. Ikut Tuhan Yesus saja. Kalau kamu hidup suci, hidup benar, berdoa, kamu akan tahu apakah istrimu kena kuasa kegelapan atau tidak. Tidak usah minta tolong orang lain. Dan yang indigo ini, temannya ini, yang menerawang ini, dia orang percaya atau tidak. Pokoknya kalau yang model-model menerawang ini, pada umumnya hampir bisa dipastikan bukan dari Allah. Terus. Bagaimana saya menyikapi hal tersebut, Pak? Ya, sedangkan terus. rumah tangga saya juga sekarang sudah hancur akibat ada orang lain, begitu mungkin, Pak, ya. Namun istri saya tidak pernah mau merasa bersalah. Tolong arahannya, kalau bisa saya mau konsultasi, mohon arahan. Ya gini. Setan bisa menerawang setan. Ya. Tapi setan tidak bisa menerawang anak Allah. Ya. Ingat ya, kalau seorang anak Allah diterawang dia nggak akan bisa. Ya. Tapi dia menerawang orang yang juga kerasukan setan, dia bisa. Karena setan ketemu setan. Tapi ini dengan istri sudah Sudah kurang. tidak harmoni ya. Iya. Sepertinya begitu, Pak. Sekarang yang dibutuhkan pria ini usia 36 tahun bukan soal istrinya sebenarnya ini. Soal keadaan rumah tangga mereka yang hancur ini. Akibat ada orang ketiga kali ya. Mungkin orang ketiga ya tadi saya, Pak. Ketiga. Salah ketiga. Tapi istri nggak mau. Tidak pernah mau merasa Iya, bersalah. tapi kita tidak bisa mentelepon istrimu, nggak bisa mengarahkan dia. Dan soal tadi yang bisa menerawang itu, kamu tidak usah mempercayai dia. Sekarang yang penting kamu berubah. Berubah sungguh-sungguh, jangan cerai, dan kiranya istrimu disadarkan untuk kembali kepada kamu. Itu aja yang penting. Kamu cari Tuhan sungguh-sungguh, hidup suci, kamu bisa menyelamatkan rumah tanggamu. Itu saja. Karena kita tidak bisa menyentuh istrinya. Benar-benar diguna-guna atau tidak. Tapi saya katakan jangan mempercayai hal-hal seperti itu. Tuhan jauh lebih kuat dan dahsyat. Cukup ya? Cukup. Oke, ya. Pertanyaan dari seorang pria berusia 54 tahun, menikah tinggal di Surabaya. Apakah ada program Bible Study Pak Erastus yang online? Terima kasih. Ada EBC ya, Ecumene Bible Course ya. Tapi untuk para pelayan saja, Pak. Tapi untuk pelayan saja ya? Iya. Oke. Apakah ada Bible Course? Iya. Ini dulu kita punya loh. Iya. Saya PA terus. Sementara begini saja, kamu ikuti ini pria, bapak ini, Pak Andreas Susilo, usia 54 tahun di Surabaya. Pak Andreas, ikuti dulu Logos. Ikuti Logos dan Kenosis. Tolong kepada bapak ini kirim buku lah, atau tawarkan bukunya. Oke. Kalau mau beli dia bisa kirim uang, kalau nggak beli kita kasih.
Kita tidak tahu kemampuannya. Jadi Anda mendengarkan seri Logos dulu, itu 40 seri ya? 42, Pak. 42, Iya. 42 seri. Itu cukup. Iya. Setelah ini saya menyampaikan monoteisme Iya. mengenai Trinitas. Iya. Setelah ini nanti itulah yang Bible study-nya itu. Oke? Oke, Tuhan memberkati. Teruskan. Iya. Selanjutnya Pak, dari seorang wanita berusia 45 tahun. 5 tahun tinggal di Jakarta. Baik. Shalom Pak, Ya. saya menunggu seseorang bertanya tentang hal ini, tapi sepertinya belum ada dan saya coba memberanikan diri untuk bertanya tentang seorang pendeta, begitu Pak. Beberapa kali di khotbah beliau sepertinya tidak sejalan dengan ajaran Bapak. Benarkah demikian? Saya sedih akan hal ini. Jika benar, saya rasa jangan Bapak mengambil tindakan. Biar beliau yang keluar sendiri. Karena saya takut nantinya Bapak dibilang otoriter atau apalah karena mengeluarkan beliau. Saya sedih sekali Pak Eras dihujat. Saya sedih kalau Pak Eras dihujat lagi. I love you Pak, sehat selalu ya, terima kasih. Pria yang kamu sebutkan namanya yang tidak kami sebutkan, salah satu pendeta GSKI, ini menyerang saya. Saya sebenarnya, dia bisa temuin saya ngomong baik-baik, tapi dia tidak. Dia pernah mengirim SMS, saya sudah membalas, tapi rupanya ia khotbah yang bertentangan dengan apa yang saya sampaikan. Saya diam saja. Ya. Saya tidak membalas. Betul Pak Yehuda sering diskusi mengenai hal ini. Ya. Kita diam. Karena apa yang saya ajarkan itu harus dipahami dengan nurani dan pimpinan Roh Kudus. Ya. Betul ya Pak Yehuda? Betul Pak. Kalau tidak ya nggak bisa. Makanya dia harus dipimpin Roh Kudus. Punya nurani yang baik. Dia harus tahu ini ajaran dari Tuhan atau tidak. Tetapi jujur dan tulus saya sedih. Ya. Tapi saya tidak bermaksud mau memecatnya. Nah, ketika Anda menulis ini, beliau sudah mengundurkan diri. Dan itu gentle, ya. Dia bukan menyerang langsung, tapi ajarannya secara tidak langsung menyerang. Ya. Kalau saya bilang A, beliau A1 ya, atau B. Tapi sekali lagi, orang punya kebebasan. Ya saya terpaksa mengatakan ini tadi. Kalau orang punya nurani dan Roh Kudus akan tahu nggak saya ini khotbah palang pengajaran Logos ini dari Tuhan atau tidak. Saya tidak mengatakan bahwa dia itu setan atau saya setan. Biar Tuhan yang menghakimi. Tapi dengan tulus pula saya ucapkan terima kasih atas perhatianmu. Kita berharap banyak orang diselamatkan. Saya membayangkan suatu hari orang berkata begini, Pak Eras, kenapa nggak paksa saya untuk menerima ajaran Pak Eras? Ya. Ya, kalau di api kekal nanti. Saya sudah mengajarkan kebenaran. Jangankan memaksa, tidak memaksa saja saya disalahkan. Ya. Tapi menurut yang saya pahami, apa yang saya ajarkan dari Tuhan. Selain saya tentu belajar secara literal. Itu mengubah hidup saya. Dan mengubah banyak orang di sekitar saya. Kenyataan gereja yang saya layani di Arta Gading, khususnya Kebonjeruk, Gajah Mada, Perdatam. Sekarang ada GSKI Rehoboth di Bekasi yang dikembalakan Pak Riko. Ya. Pak Riko Silain ya. Jumlah jemaat bertambah. Betul nggak Pak? Betul Pak. Tidak kurang. Ya, kita kembalikan semua ke Tuhan ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini tadi saya menyampaikan bukan hanya untuk pendeta A atau pendeta B, untuk semua orang. Ya. Kalau Anda berdoa minta Tuhan pimpin, punya nurani yang baik, dan punya Roh Kudus, Anda akan bisa membedakan apa yang saya sampaikan ini dari Tuhan atau tidak. Emangnya dari Tuhan, Pak? Ya, saya kan sudah bilang, kalau kau punya nurani yang baik dan punya Roh Kudus, kamu akan bisa membedakan pendeta yang benar, pendeta yang tidak benar. Oke, cukup nggak? Cukup Pak. Adil? Adil. Ya. Tidak melukai? Enggak. Ya, udah apa aja. Ya. Teruskan ya. Dari seorang wanita berusia 29 tahun tinggal di Jakarta Utara. Shalom Pak Erastus, saya mau bertanya Pak. Saya sering sekali tidak fokus, tidak konsentrasi saat bertemu orang baru. Saat orang berbicara atau bertemu lebih banyak orang, dan pikiran saya kemana-mana, karena saya pernah mengalami penekanan pendengaran yang hebat. Customer marah, dibentak-bentak oleh customer, dan saya juga pernah mengalami tekanan karena ucapan peramal yang waktu itu datang ke toko saya dan mengintimidasi saya dengan masa lalu saya yang buruk.
Tapi orang itu sudah meninggal, Pak, karena saya pernah melakukan kesalahan yang fatal. Waktu saya ngekos pernah aborsi 3 bulan dan dikubur di halaman belakang tanah kosong di tahun 2014 di tempat kos dekat saya bekerja. Dan teman sampai kerasukan, tidak ada yang tahu kalau saya penyebab semua itu, dan saya sangat merasa berdosa sampai saat ini karena saya tidak jujur. Apa saya harus mengakui semua itu? Saya sudah ke gereja bertobat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya juga selalu berdoa, apa saya harus juga ke psikiater? Karena pikiran saya terintimidasi dengan perkataan banyak orang. Mohon doakan saya, Pak, untuk lepas dari kecemasan yang mendalam. Saya sendiri sudah tidak ada orang tua. Saya takut jadi bumerang di kemudian hari karena pengaruh di dalam pekerjaan saya. Bahkan hubungan percintaan saya di kedepannya. Terima kasih, Pak, panjang umur, sehat selalu beserta keluarga. Kalau tidak keberatan, kita tolong, ini orang bermasalah khusus ini. Kamu mesti didampingi seorang konselor yang sangat baik. Kamu sudah dalam kondisi stres, mungkin juga mendekati depresi. Saya agak marah ya mendengar ada ucapan peramal yang membuat kamu terintimidasi ini. Kamu mesti didampingi ya. Dibentak-bentak customer ya, selalu ketemu yang begini. Tetapi sebenarnya menjadi masalah rasa bersalahmu. Padahal kamu kalau bertobat sungguh-sungguh minta ampun, Tuhan sudah mengampuni dan melupakan. God forgives and forgets. Right? Tuhan itu mengampuni dan melupakan. Sudah jangan ingat lagi. Jalani hidup ke depan, facing tomorrow. Bukan retreat tetapi forward, bukan ke belakang tapi ke depan, ya. Tetapi kamu mesti didampingi, nak. Kamu belum 30 usiamu, kamu seusia anak saya kayaknya, 2 tahun lebih tua ya. Ya, kamu akan didampingi. We love you, kami mengasihimu. Kau didampingi seorang konselor ibu-ibu yang sangat cakap, guys. Oke, kamu akan didampingi. Tapi ditanya dulu apakah bersedia. Takut ada rahasia yang nggak mau dia orang lain tahu. Tapi konselor kami sangat menyimpan rahasia, sangat. Saya pun juga tidak diberitahu hasil konseling Anda, ya, kecuali masalahnya berat dan belum selesai. Saya kira cukup itu ya, harus kuat ya, bisa melewati ya. Oke, ini episode 838. Kita akan ketemu di episode 839. Sampai jumpa, Tuhan berkati.